Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasihmu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar, satu hati di Al-Bahjah. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Banyak isu-isu negatif atau mungkin cara pandang yang kurang sehat tentang pesantren itu. Ya dianggaplah mungkin tadi akan dibahas tentang kekerasan, termasuk juga adalah kalau sudah pesantren nanti ketinggalan zaman lah, kolot lah segala macam. Bahkan dulu ketika saya pengen mondok begini, ketika mondok ada teman-teman tuh pengen mondok. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali kita berjumpa dalam program Bincang Spesial. Semoga di kesempatan hari ini semua yang menyaksikan ataupun yang telah mengikuti program Bincang Spesial mendapatkan banyak manfaat karena hadirnya Al-Bahjah TV dengan harapan adalah berkontribusi digital untuk mendapatkan manfaat dalam keseharian dan kehidupan. Seperti hari ini, kita ingin memberikan wawasan kepada semua dan yang menyaksikan dalam Bincang Spesial, yaitu tentang kekerasan pesantren ataupun di pondok pesantren. Seperti apa sih sebenarnya dan apa itu filosofi dari pondok pesantren? Dan kita akan seperti biasa berbincang dengan dua ustadz yang spesial karena program ini adalah bincang spesial dengan Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah warnanya seperti mocha. Kecoklatan ya, coklat-coklat ini. Di hari ini gimana kabarnya Ustadz Maulid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas seperti biasa dan semoga sahabat pemirsa juga senantiasa sehat selalu. Sehat selalu dan semoga dengan melihat kita hari ini semakin nikmat kesehariannya. Amin. Masya Allah. Ustadz Haidar gimana kabar keluarga juga sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat Ustadz. Semoga semakin semangat ya. Amin. Memberikan sesuatu yang spesial untuk semua pemirsa Al-Bahjah TV. Karena hari ini kita juga menarik nih Ustadz Maulid. Ketika kita berbicara tentang masyarakat, tidak juga kita salahkan ketika mereka mengatakan pondok pesantren tuh begini ternyata ya, begitu ya. Terus ada juga yang mengatakan, alhamdulillah anak saya di pondok pesantren jadi hafiz Quran gitu. Ada positif dan ada negatif kan hal kayak gitu. Nah, kita mau bertanya dengan Ustadz Maulid nih. Kalau untuk filosofi adanya pondok pesantren itu awalnya itu seperti apa sih? Baik. Pesantren itu adalah sebutan bagi sebuah lembaga pendidikan. Ya kan zaman dulu kan pesantren, belum ada sekolah, belum ada perguruan tinggi. Bahkan kalau kita buka sejarah itu, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua.
di Indonesia. Di Indonesia. Ya kan, karena dulu nggak ada sekolah. Ya. Pahlawan-pahlawan kita itu di mana belajar di pesantren. Di pesantren. Jenderal Sudirman itu luar biasa adalah santri kan gitu. Ya kan. Jadi para pendiri bangsa adalah alumni pesantren. Alumni pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan dan lain sebagainya. Itu adalah lulusan pondok pesantren. Jadi istilahnya itu pondok. Kenapa dibilang pondok? Karena asrama. Iya. Kita di sana itu tinggal jauh dari orang tua, hanya dengan teman-teman, kemudian juga dengan pengawasan para guru. Ya kan, disebut pondok karena sebagai asrama. Ya. Jadi pesantren, itu pondok pesantren namanya. Nah, kita itu diajarkan di situ adalah kemandirian. Kita di situ diajarkan bagaimana menjadi anak yang prihatin. Jadi luar biasa. Kalau ini saya alumni pesantren, alhamdulillah. Ustadz Haidar juga, mungkin juga banyak para pemirsa yang merupakan alumni pondok pesantren. Secara pribadi, boleh dong kita nyampaikan pendapat pribadi ya sebagai alumni pondok pesantren, dan kita harus bangga gitu. Adapun nanti opini lain, mungkin pemirsa ataupun yang menyaksikan, enggak juga, ya itu adalah opini Anda gitu. Tapi kita sangat bangga dengan status kita sebagai seorang santri alumni pondok pesantren. Pondok pesantren mana Ustaz Maulid? Saya dulu dari Dalwah. Dari Dalwah. Masya Allah. Bangil. Pasuruan. Kalau Ustaz Haidar? Al-Fagir, alhamdulillah dari kecil memang sudah di Al-Bahjah ya. Dari kecil sudah di Al-Bahjah. Masya Allah, alhamdulillah. Kami juga sama Ustaz, dari Al-Ghazali Kota Bogor. Ya kan, alumni pesantren juga. Alhamdulillah Ustaz. Nah, kami lanjutkan Abi tadi. Kami pernah bertemu dengan salah satu orang ya. Dia ini merupakan dulunya punya profesi itu sebagai kepala apa? Intinya adalah karyawan yang PNS gitulah. Betul. Dan dia ketika ngobrol dengan kami begini, menyampaikan begini. Saya sangat bangga dengan anak-anak seperti kamu yang mana dari kalangan pesantren. Kenapa? Karena di situ ditempa. Ya kan, kita nggak hanya belajar, karena orang anak-anak di pondok itu nggak hanya belajar agama, tapi juga di situ dilatih kemandirian. Ya, suatu ketika nanti di masa depan itu kita bisa terlatih prihatin, karena saya punya, kata beliau ini, saya punya kenalan itu, dia ini seorang kepala di kantornya. Cuman karena biasa diladeni, biasa ada anak buahnya, biasa ada ajudannya, begitu waktunya pensiun dia ini kelabakan, kalap gitu. Jadi kadang dia maksa keluar rumahnya hanya dibilang biar kerja, coba. Ini kan, jadi nggak ada jiwa, namanya jiwa prihatin tuh nggak ada. Jadi nggak ibaratnya mah kalau mental tuh nggak kebangun gitu. Ya memang benar, nggak semuanya harus pesantren. Ada orang itu ketika di rumahnya pun dengan pendidikan orang tua yang disiplin juga akan membentuk karakter yang hebat. Intinya adalah kami itu merasakan dengan belajar di pesantren itu membentuk karakter juga gitu loh. Jadi bukan hanya dapat wawasan tapi juga dibangun karakternya. Kemudian juga adalah diajarkan akhlaknya gitu. Makanya filosofi santri itu kan, kalau bahasa Arab santri sin nun ta ro ya. Apa artinya santri? Sinnya, kalimat sini adalah safiq lil khair, jadi sebagai pelopor kebaikan katanya gitu. Kemudian nuni apa? Naib anil ulama, penggantinya para ulama. Ya kan, penggantinya para masyayikh. Kemudian santri, taknya apa? Taknya adalah tarikul lil ma'asi, meninggalkan maksiat. Kemudian ro'nya apa? Raghibun fil khairat, orang yang senang melakukan kebaikan. Iya-nya apa? Yarjun najata fid dunya wal akhirah. Berharap selamat dunia akhirat. Ini filosofi santri gitu. Jadi sebutannya kalau orang yang tinggal di pesantren adalah santri, ya kan, santriwan, santriwati kan gitu istilahnya ya. Sebenarnya pelajar juga. Cuman yang sangat ironi adalah tadi yang antum sampaikan di awal, banyak isu-isu negatif atau mungkin cara pandang yang kurang sehat tentang pesantren itu. Ya dianggaplah mungkin tadi akan dibahas tentang kekerasan, termasuk juga adalah kalau sudah pesantren nanti ketinggalan zaman lah, kolot lah segala macam. Bahkan dulu ketika saya pengen mondok begini, ketika mondok ada teman-teman tuh pengen mondok juga, ya kan, diajak sama almarhum orang tua, ayo mondok juga bareng nanti biar ada temennya gitu. Bilang ke saya, bilang ke mereka. Akhirnya enggak, nanti kalau mondok itu jadi apa ya? Jadi apa? Jadi aja jadi. Jadi apa? Ya jadi apa-apa kerja gitu di ya. mana? Kerja di mana ya? Dari mana kan jadi? Dianggapnya itu kita nggak punya masa depan. Padahal itu masa depan itu kan tergantung bagaimana karakter kita, ya kan, wawasan kita. Ada orang itu ketika, mohon maaf, sekolah kok hanya sekedar nyari lembaran. Ya kan, nggak nyari keahlian. Orang itu nggak akan nyari selembaran kita, tapi akan nyari keahlian. Ya kan, skill gitu loh. Lah kita ini
walaupun artinya ya jadi banyak orang itu yang walaupun nggak punya ijazah ya kan mohon maaf tapi ternyata punya kemampuan ternyata menjadi orang yang manfaat di masa depan. Jadi nanti akan dibahas bagaimana kita meluruskan sebagian cara pandang masyarakat tentang pondok pesantren itu. Tentang pondok pesantren. Terima kasih banyak Ustadz Maulid karena ini ada kalimat kekerasan. Kayaknya cocok nih Ustadz Haidar nih. Oh gimana? Raut wajahnya kayaknya tegas. Tegas ya. Serem ya. Dulu pernah menjadi majelis tahkim. Siapa? Ustadz Haidar nih? Haidar. Oh, apa itu artinya? Ya, jadi yang bagian apa sih majelis tahkim itu? Yang menindaklanjuti pelanggaran saat ini. Memang bener keras atau enggak sih tanyakan kepada Iya, makanya ini kita mau tanya Cocok nih. sekali. Sebenarnya sebab kekerasan gitu ya. Sebab kekerasan di pondok pesantren itu seperti apa sih sebenarnya Ustadz? Menarik ini pembahasannya ya. Seperti yang dikatakan Ustadz Maulid juga, pesantren ini mungkin kalau dikatakan ke masyarakat juga positif atau negatif sih kayaknya 70% 80% masih menginginkan Positif. Iya positif bahwa dampak pengeluaran yang keluar daripada pondok pesantren juga bermanfaat di musolanya, di masjidnya, mengajari anak-anak tentang umur agama, menjadi guru, menjadi dai. Nah itu. Dan banyak yang terbantu mungkin karena akhlaknya ya. Digembleng akhlak, digembleng tata krama, adab, belum juga ilmunya banyak sekali aslinya. Nah, berbicara tentang kekerasan, aslinya kalau kita insaf, kekerasan bukan hanya terjadi di pesantren. Di tempat-tempat lain juga bisa berpotensi Kekerasan. ada kekerasan juga. Cuma kadang kalau kekerasan itu memang dari pesantren langsung Viral. Framingnya langsung framingnya negatif tentang pesantren. Nah, yang nggak boleh adalah mungkin ada 1-2 kekerasan ya, atau mungkin ada 1-2 lembaga yang misalkan kurang lah dalam mendidik terlalu keras tadi, sampai beberapa mungkin luka-luka atau seperti apa, atau terjadi pembulian. Nah itu tidak di antara 1000 paling itu cuma 1 kayak gitu. Jangan memukul rata. At-ta'mim lughatul juhal kan. Kalau kita memukul rata sesuatu itu adalah bahasa orang-orang yang tidak tahu, kurang wawasan tentang itu, tentang pesantren sendiri. Jadi kekerasan sendiri ada di pondok, ada di luar pondok. Nah, tinggal kenapa kadang di pondok ya dilihat. Kadang beberapa pondok memang kita ini sudah mewanti-wanti para murid ya. Sudah disosialisasikan, sudah mengajari akhlak yang baik. Nah, tapi mungkin ada perselisihan antar teman jadinya berantem. Ada terjadi pembulian. Nah, atau juga dari pengurus yang memang tadi kurang sabar lah. Nah, jadi bisa memungkinkan terjadi kekerasan itu. Cuma sekali lagi itu juga di luar tempat lain juga ada. Nah, sebab-sebabnya biasanya antar senior junior. Itu kan biasanya kan, wah kamu adik kelas. Disuruh-suruh nggak mau, akhirnya dibully kan banyak. Nah, ada antar tadi pengurus dan santrinya misalkan. Ada yang memang kekerasan itu macam-macam. Ada kekerasan yang secara fisik, pemukulan, misalnya ditendang, nah seperti itu. Pengeroyokan itu fisik. Ada mental, psikologinya dirusak, dihina-hina terus, dibully, nah seperti itu. Ada juga yang berhubungan dengan kekerasan seksual, ya kan? Ada pelecehan dan sebagainya. Nah itu di pesantren ada, di luar pesantren juga ada. Tinggal ayo kita tangani dengan baik. Jangan, sekali lagi jangan sampai kita ini memukul rata bahwa semua pesantren itu seperti itu. Kata Ustadz Maulid, semua santri nggak bisa apa-apa. Jangan pukul rata. Masih banyak yang baik-baik, masih banyak pesantren yang bersih-bersih, masih banyak pesantren yang menanamkan adab, ketegasannya dengan demokrati dan yang lainnya. Maksudnya dengan 2 arah. Itu kan ada salah satu pendidikan kan ada memang dengan metode demokrasi. Guru dan murid, jadi 2 arah. Pandangan murid, pandangan guru. Ini kalau kamu melakukan
patuh nanti kamu dapat ini, kalau tidak patuh nanti ada konsekuensinya. Konsekuensi. Nah, disampaikan. Ada yang otoritatif, otoriter, diktatori, Ya. harus patuh satu komando. Ya. Tidak ada Sanggahan-sanggahan, diskusi. diskusi. Ya. Nah, apakah itu salah? Enggak salah juga. Tergantung melihat kepada ini anak ini baiknya seperti apa kan. Metode pengajaran kepada anak kan macam-macam gitu. Ya. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Karena karakternya Secara umum. berbeda-beda Iya, dari karakternya semua santri. berbeda-beda. Dan ini agak menarik lagi Ustadz Maulid karena di spesial ini adalah ketika ini adalah oknum. Oknum santri membuli. Nah, ada juga oknum ustadz, mohon maaf, pelecehan seksual, kemudian melakukan pemukulan, melakukan hukuman-hukuman di luar batas dari yang seharusnya dari SOP-nya pondok pesantren, sehingga oknum ini menjadi brand bahwasanya pondok itu tempatnya anak-anak Badung, pondok itu buat ustadz-ustadz yang nggak benar juga. Nah, ini seperti ini tuh, seperti apa Ustadz? Baik, jangan salah bahwasanya saat ini sebenarnya kalau bisa kita adakan kuesioner ya kepada para wali murid, ya kan, pada para ayah dan ibu, mereka lebih senang ketika anak mereka di pesantren. Ya. Jadi bisa dibilang itu keinginan para orang tua ingin memondokkan anak itu di pesantren adalah sangat besar di zaman ini ya. Kenapa? Melihat pergaulan-pergaulan yang sudah nggak terkendali lagi. Malam hari mereka kemana entahlah. Belum lagi dengan gadgetnya mereka. Belum lagi nanti pengeluaran dan seterusnya kan. Jadi mereka ini sangat gimana, sudahlah mondok aja gitu. Ini kan sebagai bentuk tarbiyahnya, keinginan mereka untuk bisa lebih dapat pendidikan yang maksimal para orang tua itu. Jadi kalau dibilang pesantren itu adalah tempat anak-anak Badung, tempat anak-anak yang nakal, loh masa semua anak-anak nakal di sana? Sekarang orang tua itu sangat ingin mondokin anaknya sekarang itu. Maka tadi sebenarnya kami ingin meluruskan bukan kekerasan sebenarnya, tapi adalah ketegasan sebenarnya itu. Hal yang mungkin kurang bisa kita terapkan di tengah-tengah pendidikan kita di rumah adalah ketegasan. Kadang ada orang tua itu adalah sayangnya ke anak, sayang yang salah gitu loh. Ya kan, sebenarnya sayangnya itu sayang menyerumuskan. Contoh sederhananya begini, ada orang, mohon maaf ini kalau nanti ada orang tua yang tersinggung, tapi intinya adalah kita sama-sama berbenah lah. Ya kan, nasihat buat pribadi kami sebagai orang tua juga. Jangan sampai kita punya cara kasih sayang yang salah kepada anak. Contohnya, waktunya anak sholat, dia sudah waktunya sholat. Umur 7 kan kata Nabi kalau nggak sholat disuruh sholat. Umur 10 kalau nggak sholat diapain? Dipukul kan kata Nabi kan. Coba Nabi kan ada ketegasan di situ. Kita masa akan menisbat kepada Nabi, Nabi keras, melanggar hak asasi, ya nggak mungkin. Itu pendidikan dari Nabi, harus ada ketegasan. Tinggal nanti bagaimana cara mukulnya. Ulama kan jelaskan, mukulnya dengan kayu siwak, mukulnya itu bukan mukul dengan kayu yang gede sampai patah tulang, bukan. Lah ini kan tinggal bagaimana kita cara memahaminya mana itu. Mungkin orang yang mengatakan pondok adalah tempat kekerasan, mungkin dia pahamnya itu adalah di situ ada takzir, ada hukuman. Nah itu tadi yang antum sampaikan, oknum-oknum. Padahal dari pihak pengasuh, pihak mudirul ma'hadnya, pemimpin pondoknya nggak ada arahan begitu kok. Nggak ada arahan untuk mukul dengan membabi buta, nggak. Cuman ada ketegasan. Nah kita ini kalau pendidikan nggak ada ketegasan, anak itu akan nggak terkendali, nggak ada arahnya mereka. Waktunya dibangunin nggak mau, ya udahlah sayang, janganlah, kasihan. Lah kasihan akhirnya dia nggak sholat bagaimana? Ya kan? Karena kalau kita dengan alasan kasihan, maka hati-hati nih, kita ini sebagai orang tua jangan sampai punya cara sayang yang salah kepada anak. Ketika mendidik pun tegasnya harus dengan rambu ada batasannya dong gitu. Bentak anak, ya boleh nggak sih bentak anak itu? Ya kalau kita bentak untuk sebuah hal yang sekiranya mereka ini salah dan fatal, ya nggak masalah. Kalau yang pernah kami dengar dari Buya kan gini, ibaratnya kalau ada orang itu mengingatkan temannya dengan sesuatu yang salah, kok dia agak kasar, jangan marah. Karena diibaratkan oleh Imam Ghazali, kalau ada orang pengen digigit kala jengking di lehernya, masa pelan-pelan, mohon maaf ya, itu di leher gue ada kala jengking, mohon maaf ya, kalau keburu mati kan ya. Bagaimana caranya? Ambil langsung dipukul. Jadi harusnya kita begitu menerjemahkan ketegasan di pesantren adalah bukti cintanya para pengurus kepada anak-anak, supaya mereka menjadi orang-orang yang berkarakter, berakhlak mulia, dididik gitu loh kita cara memahaminya. Bukan malah keras ya, kalau kita bicaranya begitu nggak akan ketemu gitu loh.
Ya kan, tinggal nanti oknum-oknum yang tadi keras, yang salah berlebihan cara mukul, tinggal kita panggil, diganti orang yang lebih bisa Bijak lagi. bijak. Karena yang kami tahu pun ketika di pondok itu nggak semua orang boleh diizinkan mukul. Ada tertentu yang sekiranya nggak emosi. Kami ingat pesannya Abu Hasan, Nabi Hasan Baharun. Ya. Kami mendengar dari para pengurus begini. Abu itu ngajarkan kalau mukul, pukul tapi sambil senyum. Gitu loh. Jadi kita mukul sambil senyum. Anak salah. Artinya maksudnya nggak ada dendam. Bukan karena emosi pribadi, bukan, tapi karena memang ingin niat mendidik mereka. Nggak akan ada benci dari anak kepada pengurus tadi. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita memang berbicara hal ini ada objektif Ya. di dalam menilai, di dalam memandang, dalam hal apa yang kita terima dari media sosial ataupun dari informasi yang kita dapatkan. Ke Ustadz Haidar sebentar, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan singkat saja, Ustadz. Ya. Gimana caranya atau pencegahan kita agar tidak terjadi kekerasan di pondok pesantren? Pencegahannya macam-macam aslinya kan. Di antaranya adalah ya karena jadi di beberapa pesantren tadi orang itu taunya ini takzirannya saja, hukuman atau apa. Nah, kita kembalikan citra pesantren itu dengan baik. Kayak mungkin di media sosialnya Buya itu kadang sering Buya dipijitin anak-anak, Buya mandi dengan anak-anak di sungai, betul. Kayak nyuapin bakso, itu ngasih bakso. Nah, itu jadi jangan hanya fokus kepada negatifnya ya di pesantren, tapi banyak yang positifnya itu seperti itu. Dan keindahannya banyak. Keindahannya juga banyak. Baik, Masya Allah. Jadi memang ada trik dan juga paling utama adalah objektif. Jangan kita sebagai orang tua hanya mengambil dari sisi negatifnya saja. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan kita akan lanjutkan kembali. Yang jelas buat seluruh pemirsa Al-Baja TV, jangan beranjak di layar TV Anda. Pastikan untuk selalu mengikuti program Bincang Spesial tentang kekerasan di pondok pesantren. Kami kembali setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Kekerasan di pondok pesantren itu penilaian secara objektif atau hanya mengikuti tren? Pastikan Anda masih bersama kami dalam program Bincang Spesial bersama dengan Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Ustadz, kita ke Ustadz Haidar dulu nih. Ustadz Haidar, ini ada pertanyaan dari @anom santri _ Pertanyaannya sangat pas banget dengan tema kita tentang kekerasan. Yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya santri, Ustaz. Kadang kami takut cerita ke orang tua karena dianggap anak lemah, dianggap bukan santri sejati begitu. Tetapi bagaimana kalau perlakuannya itu sudah menyakitkan secara fisik dan juga batin kita sebagai seorang santri? Apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang santri, Ustaz? Ini menarik sekali. Mungkin ini salah satu kasus yang sering terjadi di banyak pondok pesantren atau lembaga pendidikan lah ya. Iya. Pesantren, sekolah atau bisa saja di perkuliahan. Di perkuliahan, barak, militer, betul. Yang tempat perkumpulan banyak pendidikan orang di situ dididik, gitu kan. Kadang ada terjadi pelecehan, terjadi pembulian. Itu mau nggak mau. Di mana-mana terdapat seperti itu. Nah, tinggal bagaimana pertama pesantren itu memfasilitasi aslinya. Jadi dia itu memberikan ruang melapor, terus juga si pelapor ini dijamin keselamatannya, terus tindakan cepat dan tegas bagi yang melakukan siapapun itu. Nah, kadang gitu karena
takut dikira bukan santri, takut dikira tidak patuh, padahal itu adalah pelanggaran, mohon maaf yang sifatnya adalah syariat. Ya. Ya tadi mohon maaf ya, ini majelis yang sangat mulia, seperti pelecehan seksual atau ya tadi mendapatkan bully di pesantren, itu harus pihak pesantren pun harus respon terhadap itu, tidak boleh menutup bilang yang sabar aja, udah kamu yang sabar. Dianya ini menderita secara jiwa batinnya dia. Sabar, ya? Bukan untuk Disuruh sabar. Harus cerita. Nah, ya alhamdulillah di kami di Pondok Al-Bahjah ini ya tadi memberikan sampai sering kalau waktunya pelajaran umum kita masuk misalkan memberikan sosialisasi itu. Ada teman yang nakal, ada teman yang melakukan pelecehan, langsung lapor ke ustadz. Ustadznya nggak respon, lapor ke kami langsung. Siapapun itu akan ditindak. Ustadznya yang melakukan itu akan ditindak. Takut ngelapornya, kirim tulis apa? Kertas. Tulis kertas. Dengan Ya. ciri-ciri inisial. Dengan ini nanti atau namanya dia saya pengen ngelapor tapi saya takut nama saya ini nanti biar ustadznya mikir di satu keadaan dibawa dipanggil sekiranya tidak ada yang tahu seperti itu. Nah tapi kita harus memberikan respon dan orang tua juga harus nanti mungkin Ustadz Maulid menambahkan bagaimana respon orang tuanya juga. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan terima kasih juga buat @anomsantri_. Pertanyaannya yang memang juga beliau ini sebagai santri. Kita lanjutkan kepada Ustadz Maulid nih, dari @Nadia Fitria. Pertanyaannya adalah, kalau kita tahu ada kekerasan terjadi di pondok pesantren, tetapi pihak pondok pesantren seperti menutupi kejadian tersebut, apakah kita sebagai wali santri tetap wajib melaporkan atau biarkan saja dulu pesantren untuk menyelesaikan secara internal? Nah, sepertinya langkahnya seperti apa sih Ustadz kalau kita sebagai wali santri itu? Baik, sebagai wali santri dan juga sebagai non wali santri yang melihat sistem pendidikan di pesantren itu, hendaknya kita ini adalah biasa untuk berbaik sangka, husnuzon dengan sistem yang diterapkan di lembaga tersebut. Artinya gini, pesantren sudah memberikan fasilitas-fasilitas termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pelanggaran tadi. Tadi Ustaz Haidar sudah nyampaikan ada ruangnya buat cerita itu. Jadi nggak usah berlebihan. Orang tua nggak usah berlebihan punya spekulasi, punya sangkaan begini Kak, khawatir. Akhirnya karena khawatiran ditelepon terus, gimana nak kamu, akhirnya kan ganggu anaknya harusnya belajar dan seterusnya. Padahal kadang kasusnya di temennya yang khawatir orang lain. Inilah yang karena kasusnya orang tuanya sudah taslim, sudah pasrah dengan pengurus. Kadang ada orang tua mohon maaf yang kadang berlebihan. Yang karena kasus anaknya orang yang berlebihan, dia kamu nih gimana nak kamu, akhirnya disuruh. Ini kan parah begitu. Jadi kita harus betul-betul adalah memasrahkan sepenuhnya. Kalian sering bersama adalah taslim. Taslim kepada pengurus pondok. Itu kuncinya untuk bisa kita ini sukses. Ya kan, karena bagaimanapun kalau kita punya anak di pesantren pengen ini sukses belajarnya anak tersebut, orang tua harus taslim. Mana taslim adalah pasrah. Pasaran sepenuhnya kepada pesantren, serahkan semuanya. Dan kita harus sunuzon bahwasanya pesantren itu sudah punya sistem, sudah punya aturan-aturan yang sekiranya bisa menyelesaikan semua permasalahannya gitu loh. Dan kita mungkin juga di rumah itu nggak bisa sepenuhnya kayak di pesantren, urusan controlling kepada anak kita luar biasa. Kalau di pondok dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di situ ada murokibnya, di situ ada yang ngawasi, ada aturannya, harus begini, makan diperhatikan, urusan liburan mereka pun diperhatikan. Bayangkan coba, ya kan, jadi kurang apa gitu loh. Kadang kita ini juga nggak bisa tadi selektif dalam mengambil sebuah berita, ditelan mentah-mentah aja, ya kan, padahal harus tabayun. Nah, kalau kita menemukan sebuah kasus, lalu bagaimana siap kita? Ya pertama adalah kita berikan masukan dong, ya kan, bukan langsung protes, demo besar-besaran. Nah ini kan nggak tepat. Mengajak begitu. juga yang lain. Ngajak juga provokasi kadang di grup WhatsApp itu. Ini hati-hati menjadi kompor ya untuk meledak. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh provokasi. Tapi kita harus ada menjadi orang yang juru damai. Ya kan, kalau ada apa-apa tinggal tabayun.
kemudian beri masukan yang baik. Harus sinergi antara orang tua dan antara pengurus pesantren. Guru dan ini harus saling sinergi. Kalau nggak salah dalam ta'lim itu kalau pengen belajar itu sukses, jadi harus ada saling dukung di antara tiga unsur. Pertama adalah orang tua, kemudian gurunya dan juga murid. Ini kalau sama-sama saling mendukung, orang tuanya ngedukung, gurunya semangat ngajarin, si anaknya semangat belajar, sukses itu. Tapi kalau anaknya semangat belajar, gurunya sudah mati-matian, orang tuanya ganggu terus, nggak bakal jadi. Ditarik, sudahlah kamu berin aja lah, mondok aja nak, berhenti aja mondoknya nak, dicabut lah dari pesantren. Kadang tanpa restu guru, ini kan bermasalah. Jadi yang menjadi ciri khas pendidikan di pondok pesantren adalah kepatuhan kepada seorang guru, taslim kepada mudir itu, kepada kiainya. Itu adalah kunci keberhasilan. Ya kan, dan baik sangka dengan para masyayikh yang ada dalam pondok pesantren, seperti itu. Dalam pondok pesantren, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi buat Ustadz Haidar. Terima kasih Ustadz Maulid. Mudah-mudahan menjadi wawasan yang sangat baik untuk seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dalam bincang spesial. Kita bertemu kembali di momen yang lain, dalam tema yang lain. Sukses selalu dan berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali buat diri kita, yuk merenung sejauh mana sih kita menilai suatu kabar yang kita terima, dan sejauh itu berarti ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Semakin kita menilai kebaikan, maka akan menjadi rumah tangga yang baik dan juga keluarga yang baik. Semakin kita menjalankan informasi berita yang tidak baik, maka akan terjadi di dalam lingkungan kita keluarga yang tidak baik. Terlebih, jangan sampai kita menjadi sebab anak meninggalkan sholat gara-gara kita terbawa dengan informasi yang tidak baik dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, terus menjadi orang yang baik di lingkungan kita agar kita menjadi keluarga yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa kembali dalam program kami yang lain Al-Bahjah TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex. Allahumma ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami kurang perhatian kepada zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kadang kami berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Namun lisan kami mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah di majlis mulia ini ya Allah, mudahkan kami menjalin hubungan baik dengan ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hubungan baik dengan zuriyah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jaga kami, anak keturunan kami, keluarga kami ya Allah. Dan sungguh jika Engkau menjaga mereka, tidak akan ada yang terjerumus ya Allah. Maulid dan Silaturahim Akbar, satu hati di Al-Bahjah.